Juga kita akan melanjutkan proses upaya hukum tersebut karena sampai di tingkat upaya hukum luar biasa. Yang saya ketahui pelaksanaan eksekusi juga bisa juga dibatalkan. Ketua Pengadilan Negeri Medan mengeluarkan penetapan. Nah, sedangkan ini dalam masih proses upaya hukum. Jadi ini kan sangat aneh. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengangkat persoalan dari SPBU Simpang Limun milik Rosdiana Tamba, dan hari ini SPBU milik mereka berhasil dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Medan. Seperti apa ceritanya dan seperti apa langkah hukum yang telah dilakukan? Saat ini kami sudah bersama dengan kuasa hukum dari Rosdiana Tamba, Ivan Sirait, dan juga Supriyono, Bang Ivan Sirait. Hari ini sudah dilakukan eksekusi, Bang, ya. Apakah klien Abang dan langkah hukum yang Abang lakukan kalah atau seperti apa, Bang? Baik, jadi kalau kita berbicara tentang proses hukum yang dijalankan oleh klien kita, itu masih ada upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung. Terkesan menurut pandangan kita secara hukum, ini terkesan tergesa-gesa untuk dilaksanakan. Kenapa kita katakan seperti itu? Ini eksekusi itu tanggal 21 hari ini, hari Senin. Jadi kita baru menerima surat-surat untuk mediasi. Kita juga baru menerima putusan banding yang kita lakukan upaya hukum di Pengadilan Tinggi sebelumnya atas perkara tersebut. Juga baru kita terima di tanggal 16 Agustus. Begitu undangan yang sama juga kita terima di tanggal 16 untuk mediasi ke Polrestabes. Jadi koordinasi antara Polrestabes dengan para pihak untuk pelaksanaan eksekusi. Jadi kita juga merasa keberatan, tetapi itu tadi kita sangat sayangkan bahwa kita tidak diberikan kesempatan untuk berbicara dengan pihak Pengadilan Negeri Medan. Ya, dalam arti mereka tidak memberikan kesempatan untuk kita memberikan penjelasan hukum terhadap upaya hukum apa yang kita sedang jalankan. Jadi ya pasti klien kita pasti merasa sangat keberatan, tapi tetap juga kita akan melanjutkan proses upaya hukum tersebut karena sampai di tingkat upaya hukum luar biasa. Yang saya ketahui pelaksanaan eksekusi juga bisa juga dibatalkan. Tadi ada koordinasi yang sudah dilakukan ke Polrestabes, ya. Ada bukti koordinasi yang dilakukan ataupun ada upaya-upaya hukum yang memiliki alat bukti bisa ditunjukkan ke publik, Bang, terkait dengan koordinasi Abang ke lintas instansi? Baik, untuk undangan ke berita acara koordinasi itu dia sifatnya kan undangan pribadi kepada si termohon eksekusi. Dalam hal ini klien kita, pemilik aset, ya gitu, Bang. Jadi memang surat itu diberikan kepada kita, ya kita juga terima. Sebenarnya itu juga jauh dari tanggal yang harusnya dijadwalkan untuk pertemuan, karena kita lihat dari dokumen surat dari Pengadilan Negeri Medan itu sampainya itu mereka buat di situ tanggal 7 Agustus. Tetapi kita juga sebagai pihak termohon untuk diberitahukan tentang pelaksanaan eksekusi ini itu di tanggal 14 Agustus. Baik. 1 minggu setelah surat itu diterbitkan, Bang, ya. 1 minggu setelah surat itu terbitkan, dan itu juga diantarkan kita juga ketemu di halaman rumah. Jadi seandainya kata misalkan itu tidak, misalkan ya tidak kita ketahui, entah itu kebawa angin, hujan, atau ada orang yang datang kemari, yang memang biasanya ini sering datang orang yang untuk orang yang berbelanja ke sebelah, kebetulan dekat dengan pasar. Bagaimana dengan kita? Baik. Kan begitu. Baik, ini Pak. Tadi kami sempat mewawancarai pemenang lelang. Mereka membeli aset SPBU Simpang Limun milik Rosdiana Tamba dengan harga 5, Bang, ya, 5 miliar, ya. 5 miliar. Nah, kalau di total hitungan jumlah aset totalnya lebih dari 5 miliar milik Rosdiana Tamba yang saat ini sudah dihitung oleh beliau, Bang, ya. Lalu sisanya nanti apakah ada itikat baik dari pihak pengadilan atau seperti apa, Bang? Itu sepanjang ini belum pihak daripada pengadilan belum ada memberitahukan tentang adanya sisa uang termohon eksekusi pengosongan. Setelah itu, atau itu telah dititipkan kepada pengadilan terhadap ini.
Itu juga tentang utang piutang kita juga di Bank Sumut, tentang sudah lunas atau belum. Pihak daripada Bank Sumut juga belum ada memberikan kepada si nasabahnya. Kalau realnya harga dari tanah dan juga SPBU ini berapa? Ya, begini Bang. Di NJOP terhadap tanah dan bangunan di tahun 2023 yang sekarang dimenangkan oleh pemohon eksekusi yaitu 12.900 sekian. Nah, itulah per meter. Meter persegi terhadap ini adalah 799 meter persegi tanah dan bangunan. Dua bidang sertifikat. Jadi di sini kenapa termohon eksekusi ini sangat keberatan terhadap pelaksanaan eksekusi pengosongan ini? Karena jauh kali di bawah harga pasar. Jauh kali dari bawah pasar. Nah, itu yang jadi persoalan. Nah, kita juga tidak pernah diajak atau si termohon eksekusi tidak pernah diajak dilibatkan. Jadi kalau totalnya berapa semua? Kalau seharusnya perkiraan kami pada waktu itu 12 M ya itu ya. 12 M di miliar. Kurang lebih ya. Nah, Baik, ada selisih sekitar 15 miliar berarti ya. Dan ini belum dibicarakan oleh pihak pengadilan dan juga pihak Bank Sumut. Jadi ini kan posisinya yang dibeli tadi oleh pemohon lelang itu adalah katanya tadi adalah 5M. Sekian. Begitu juga di dalam penetapan yang sekarang ini. Katanya, oh ini 5M. Nah, menurut pandangan kita lah, khalayak orang ramai. Apakah dengan nilai yang 700 meter persegi dengan luas ini, tanah dan bangunan ini harganya cuma 5M? Baik. Nah, ini yang kita harus jadi pertanyakan. Nah, jangan hanya nanti kita, masyarakat yang lain, dibeginikan juga. Baik. Kita mengalami persoalan yang sama juga mengalami. Baik, Bang Ipan, siapa kira-kira yang Abang curigai bermain dalam persoalan ini? Ya, kalau kita tanya mengenai kecurigaan, itu kita nggak bisa simpulkan itu. Tetapi Ada mafia pra-peradilan di sini. tapi sudah pasti saya yakini pasti ada di situ mafia peradilan. Tapi untuk kita menyebutkan pihaknya mungkin kita tidak bisa simpulkan. Baik, Bang Ipan dan rekan Bang Ipan, aset sudah dilelang dan saat ini sudah dieksekusi. Apa langkah hukum selanjutnya akan ditempuh oleh kuasa hukum? Dalam posisi ini kami dalam proses kasasi dan tuntutan kami dalam gugatan terdahulu yang dilakukan oleh kuasa hukum Rosda Tamba terdahulu itu ada tentang tuntutan di bawah NJOP terhadap jual beli dan itu belum diputus di Mahkamah Agung dalam proses penyusunan terhadap memori kasasi. Ini adalah proses kami. Yang kami sesalkan sekarang ini adalah Ketua Pengadilan Negeri Medan mengeluarkan penetapan. Nah, sedangkan ini dalam masih proses upaya hukum. Jadi ini kan sangat aneh. Untuk kepastian hukum itu maunya kan. Ini harus dulu selesailah proses daripada upaya hukum terakhir. Nah, sehingga tidak ada nanti supaya nanti adanya kepastian terhadap si pemohon dan termohon dalam melakukan transaksi yang dilakukan oleh badan lelang. Bisa dijelaskan Kak terkait apa nih Kak? Informasi Kakak tentang lelang ini. Ya kita ambil dari berdasarkan lelang. Karena beliau kan awalnya utangnya ke Bank Sumut. Nah, Bank Sumut juga tidak langsung melelang. Bank Sumut tidak langsung gugatan, Bank Sumut menang sampai MA, maka diadukan lelang. Dilaksanakan lelang dan dimenangkan oleh Pak Herman Arbi. Kapan itu Kak lelangnya? Lelangnya tanggal berapa Bang lelang? Tahun 2022. Tanggal bulan? Bulan kalau nggak salah bulan Mei. Itu secara online nggak ya lelangnya? Semua seprosedur peraturan semua kita ikuti. Yang Kakak menangkan apa aja di sini Kak? Tanah dan bangunan yang ada di atasnya, dispenser, pagar dan semuanya. 350 juta rupiah. Sudah dari awal kita sudah mediasi dan unmanding sudah dilakukan lebih kurang 1 tahun. Sudah ada koordinasi sama Pertamina? Sudah. Sudah semua. BPN juga ikut tergugat dalam gugatan dia sebagai gugatan perlawanan dengan Ibu Octavia, Pak. Luas aset berapa nominalnya? Luas aset berapa yang Ibu bayar? Apa? Luasan dan jumlah nominal yang Ibu bayar untuk memenangkan lelang ini? 5.355 juta rupiah. Disetor kemana tuh? Disetorkan negara. Kan ibu ini kan punya utang di bank 1 miliar. Ya, bisa Tidak, Pak. Tidak, itu tergantung, bertanyalah ke
Bank Sumut dan pihak lainnya. Kami tidak berkompetisi untuk menjatuhi. Apakah notaris Adit Pinem Ibu gugat juga? Tidak, kita tidak ada gugat siapapun. Pak Kita Herman, tidak ada menggugat siapapun. Pak Herman juga nggak gugat siapapun. Kita menang lelang dan kita melakukan permohonan eksekusi objek lelang. hari ini Pak Herman ikut Bu ya? Ikut. Mana orang Ibu? Pak, izin Pak, nanti setelah aset ini Bapak miliki, nantinya digunakan untuk apa Pak? SPBU. SPBU juga ya? Pak Erlan yang mana? Ya. Sudah selesai, jadi Bapak sudah menggunakan SPBU atau gimana lagi? Untuk SPBU. Atau SPBU. Dan mengenai masalah untuk lanjutannya nanti gimana? Kita akan melanjutkan usaha SPBU kembali. Dan segala hukum atau apapun kita sudah tidak ikut terlibat. Upaya hukum apapun kita tidak ikut terlibat. Karena kita sudah selesai sebagai pemenang lelang dan beliau juga sudah mengajukan gugatan perlawanan. Jadi sudah clear sampai dilakukannya pada hari. Dengan Ibu Oktavifilia, Pak. Boru. Boru Sagala. Oh, Boru Sagala ya. Total berapa? Sagala ini. Harganya berapa? 5.355 juta rupiah. Baik, terima kasih Bang Supriyono dan juga Bang Ipan atas waktunya. Kami doakan semoga kasus dari klien Abang, Ibu Rosdiana Tamba, segera selesai dan menemukan jalan keluar Bang ya. Satu lagi Pak, kami saja tambahi. Kami meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan dalam hal ini nantinya kalau terjadinya eksekusi lagi, mohonlah kepada pihak dari Kepala Polres, pihak daripada pengadilan dan susitanya datang ke sini terhadap objek ini. Kan kami ini adalah masyarakat, kami orang yang tidak tahu. Nah, pamekan sekarang dia datang kemari tanpa menjelaskan tentang apa kedatangannya kemari. Nah, kami tidak tahu itu. Datang pihak kepolisian, datang ambil di sana, Langsung datang saja penetapan. langsung di sini langsung dilakukan penetapan. Nah, maksud dari itu apa? Kita kan nggak tahu. Baik. Yang harusnya kita ini kan harus terang, jelas apa ini terhadap harmonis. Karena yang dihadapi adalah masyarakat. Baik. Begitu. Baik, terima kasih Bang Supriyono dan Bang Ivan Sirait. Sampai jumpa saya selalu. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan klien dari kuasa hukum dari Rosdiana Tamba, pemilik SPBU Simpang Limun yang hari ini dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Medan dan telah dilelang dengan harga 5 miliar. Saya Prasetyo untuk program eksklusif. Sampai jumpa.